Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa li muallimina wa li murabbi ruhina wa li man ajazana wa li mursyidina wa li ulamaina wa li muassis wal masyayikh nahdlatil ulama ajma'in wa li awliyati sa'ati wa li sama ajma'in, khususan ila ruhi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir al-Jilani radhiyallahu anhu, wa usun ila ruhi Syekhuna Kahar rahimahullah, wa usun ila ruhi musannif muallif kitab Lubabul Hadis al-alim al-alama al-fadil Jalaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti Asy-Syafi'i al-Asy'ari al-Misri rahimahullah, wa ila arwahi masyayikhina fil mahad tubu ireng Jombang ajma'in, wa ila arwahi masyayikhina fil mahad Darul Ulum Rejoso Petarongan Jombang ajma'in, wa jami'i usulihim wa furu'ihim wa aswajihim wa dzurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jam'iyyatihim radhiyallahu anhum. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila arwahi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwan ghafarahumullah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bi barakati majlis ilmu, bi barakati bulan Ramadan, mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat walafiat lahir batin, kathah lan barokah rezekine, selamat dunia akhirat lan boten wonten alangan gangguan menapa-menapa biidnillahi wa ridallah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidani ilman nafi'a wa wafiqani amalan salihah. Tambah suwe awak tambah tua, tambah suwe umur tambah sudah, tambah dunya lali sing kuwasa, tambah dosa mlebu neraka. Astaghfirullah rabbal baraya.
astaghfirullah minal khataaya rabbi zidani ilman nafi'a wa wafiqani amalan solihah. Ojo ngaji semaya tua dorong karuan umurmu dawa. Ojo ngaji semaya soke dorong soke nyawa wis mulih. Astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataaya rabbi zidani ilman nafi'a wa wafiqani amalan solihah. Ya Allah Gusti kula nyuwun pinaringan kesang istiqomah. Ya Allah Gusti kula nyuwun menawi baca husnul khotimah. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ingkang kula hormati para hadirin sedaya yang mengikuti ngaji kitab Lubabul Hadis, monggo diniati ngaji oleh ilmu lillahi ta'ala. Lan mugi-mugi ingkang ngrungokno mengikuti pengajian ini mudah-mudahan mendapatkan barokah, manfaat, maslahah, wa nikmata wassalamah wassa'adah wasyafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin ingkang minulya, ngaji kitab Lubabul Hadis ini adalah meneruskan dari program ngaji Ramadan pada tahun yang lalu, yang sampai sekarang insyaallah setiap Ramadan akan kami teruskan sesuai dengan pembahasan sampai terakhir. Dan nanti insya Allah pada Ramadan tahun-tahun mendatang, jika umur panjang dan sehat jasmani rohani, kita teruskan sebagaimana ngaji Ramadan seperti sekarang dan tahun-tahun lalu. Para hadirin ingkang minulya, kitab ini adalah kitab Lubabul Hadis, ya. Kitab Lubabul Hadis yang insya Allah pada pertemuan ini kita menginjak pada bab yang ketiga tentang fadilah membaca Bismillahirrahmanirrahim.
Sebelum kita menerangkan tentang isi dari hadis bab yang ketiga, perlu diketahui bahwa kitab Lubabul Hadis ini adalah kitab yang masyhur, yang banyak dipelajari oleh kalangan pesantren di Indonesia, termasuk di luar negeri. Nah, kitab ini itu berisikan kurang lebih 40 bab, ya. Jadi kitab hadis ini berisikan 40 bab yang menerangkan tentang berbagai fadilah atau keutamaan, berbagai larangan dan berbagai pencegahan. Dan setiap bab dari 40 bab ini kurang lebih itu ada, masing-masing bab ada 10 sampai 11 hadis. Kalau banyak orang mengatakan kitab Lubabul Hadis ini terdiri dari 400 hadis, itu umumnya. Tetapi kalau kita hitung dari secara rinci jumlah hadis-hadis dalam kitab Lubabul Hadis, itu bukan 400 tetapi 405 hadis. Coba dihitung kembali bagi yang punya kitabnya, itu kita dalam bab 2 itu isinya adalah 11 hadis. Dalam bab 4 ada 9 hadis. Dalam bab 9 ada 11 hadis. Kemudian dalam bab 11 ada 11 hadis. Dalam bab 26 juga 11. Dalam bab 32 juga 11. Dan bab 37 juga 11. Sehingga total general hadis di dalam kitab Lubabul Hadis itu berjumlah 405 hadis. Nah, kitab ini memuat tentang hadis-hadis nabawi, asar-asar para sahabat dan khabar para tabi'in yang menurut pengarangnya dalam muqaddimah kitabnya itu adalah hadis dengan sanad yang kuat dan juga sanad yang kuat, ya, yang sikoh, dan juga jalur yang kuat jika ditelusuri secara rinci dan detail. Nah, banyak yang diterangkan kitab ini, yaitu keutamaan-keutamaan fadilah, amal-amal seperti keutamaan dari doa, keutamaan dari sholawat, keutamaan dari zikir-zikir, keutamaan dari tauhid dan lain sebagainya. Siapa yang mengarang kitab Lubabul Hadis? Kitab ini dikarang oleh salah satu ulama besar hadis yang bermadzhab Syafi'i, yaitu Al-Imam Al-Faqih Al-Mufassir Al-Muhaddits Jalaluddin Abdurrahman bin Kamaluddin Abu Bakar bin Muhammad bin Sabiquddin As-Suyuti As-Syafi'i Al-Asy'ari Al-Misri rahimahullah, atau masyhur dengan sebutan Imam As-Suyuti rahimahullah. Beliau wafat pada tahun 1505 Masehi di Kairo, Mesir. Di luar itu, beliau juga dikenal dengan julukan Imam Ibnul Qutub. Kenapa? Sebab menurut riwayat dari ulama-ulama, ya, dari mazhab Syafi'i, itu beliau bahkan mengarang sebanyak 600 kitab. Luar biasa, ya. Dalam seumur hidup beliau mengarang sebanyak 600 kitab. Dan beliau itu wafat di rumah beliau. Ketika beliau wafat, itu yang membacakan surat Yasin luar biasa banyaknya. Bahkan ketika diadakan sholat jenazah, ya, itu setelah sholat Jumat dilakukan bergelombang-gelombang. Saking banyaknya orang yang ikut mensolati jenazahnya Imam As-Suyuti rahimahullah. Dan juga tidak hanya orang-orang di Mesir yang ikut sholat jenazah beliau, orang-orang kaum muslimin yang ada di luar Mesir seperti Damaskus dan lain sebagainya, itu banyak sekali, ya, yang melakukan sholat gaib, ya, untuk jenazah Imam As-Suyuti rahimahullah. Para hadirin rahimakumullah, perlu kita ketahui, di dalam mengkaji sebuah kitab, kita perlu juga mengetahui biografi para pengarangnya, biografi musannif, biografi mu'alifnya, agar kita faham tentang kualitas dan juga tentang biografi dari para pengarang kitab.
Salah satunya adalah Imam As-Suyuti Asy-Syafi'i rahimahullah yang mengarang kitab Lubabul Hadis ini. Dan beliau selaku ulama besar sudah hafal Quran sejak umur 8 tahun. Ini prestasi yang luar biasa. Jadi sejak usia 8 tahun beliau hafal Quran. Bahkan menurut riwayat ya, beliau tidak hanya hafal Quran, tetapi Imam Suyuti ini juga menghafalkan kitab-kitab besar para ulama hadis. Salah satu kitab yang dihafal oleh Imam As-Suyuti rahimahullah adalah kitab Umdatul Ahkam min Kalami Khairil Anam, karya Al-Imam Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah yang wafat tahun 1203 Masehi di Kairo, Mesir. Nah, Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi ini adalah sepupu atau misanan dari ulama besar Hambali yang bernama Al-Hafidh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi Al-Hambali rahimahullah yang wafat tahun 1223 Masehi di Damaskus, Suriah. Dan kedua orang ini ya, Imam Abdul Ghani Ad-Dimashqi, Imam Ibnu Qudamah rahimahumallah, ini keduanya adalah sama-sama santri atau murid dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an yang wafat tahun 1166 Masehi di Baghdad, Irak. Ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jilani telah berusia lanjut umur 90 tahun, keduanya nyantri ke beliau dan sempat ngaji kitab Mukhtasar Al-Khiraqi. Dan singkat cerita, Imam Ibnu Qudamah itu setelah haji kembali ke Damaskus dan menyusun kitab Al-Mughni sebagai syarah dari kitab Mukhtasar Al-Khiraqi. Dan juga Imam Abdul Mughni Ad-Dimashqi itu hijrah ke Mesir menjadi ulama mufti Hambali pada zamannya. Dan ternyata Imam Ibnu Qudamah ini menyusun kitab Al-Mughni sebagai syarah kitab Mukhtasar Al-Khiraqi itu berguru atau ngaji secara mulazamah musafahah kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Para hadirin rahimakumullah, Imam As-Suyuti selain hafal kitab Umdatul Ahkam, beliau juga hafal kitab yang luar biasa tebal, yaitu kurang lebih 10 jilid. Apa yang dihafal kitab hadis oleh Imam As-Suyuti, yaitu kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim, karangannya Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i Al-Asy'ari rahimahullah yang wafat tahun 1277 Masehi di Nawa, Suriah. Dan perlu diketahui kitab hadis Sahih Muslim ini itu berisi hadis sekitar 7.000-an hadis. Kemudian seleksi tanpa berulang itu ada sekitar 4.000-an hadis. Dan syarahnya dihafal oleh Imam As-Suyuti rahimahullah. Dan kalau dikumpulkan semua syarahnya, ya kitab syarah ini, kitab syarah Al-Minhaj Sahih Muslim itu sampai 10 jilid. Ini para hadirin rahimakumullah, maka tradisi menghafal kitab-kitab hadis atau kitab-kitab lain di pesantren itu yang dilakukan oleh santri di pesantren, oleh kiai-kiai kepada santrinya, ternyata memiliki tradisi yang kuat di jajaran para ulama pada zamannya. Berarti kalau di zaman Imam As-Suyuti sudah menghafal banyak kitab-kitab ya hadis, kitab-kitab fikih, maka sebelumnya pasti ada tradisi para ulama itu menghafal, selain hafal Quran juga menghafal kitab-kitab hadis. Ini prestasi yang luar biasa, dan mudah-mudahan ya banyak orang-orang yang mengikuti jalan dari orang-orang soleh, termasuk tradisi bagaimana para ulama dahulu itu selain menghafal Quran juga menghafal hadis.
Bahkan banyak ulama yang juga menghafal Quran, juga termasuk menghafal kitab Sahih Bukhari dan juga kitab Sahih Muslim. Termasuk dari pendiri Nahdlatul Ulama Hadrus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, itu beliau selain hafal Quran juga hafal kitab Sahih Bukhari dan juga hafal kitab Sahih Muslim. Juga termasuk kutubus sittah, kitab Indo hadis yang lain. Ini para hadirin rahimakumullah. Dan ternyata Imam As-Suyuti ini itu orang yang luar biasa, sehingga para murid-muridnya juga banyak menjadi ulama besar. Banyak sekali. Ini saya contohkan yang masyhur saja, yang terkenal. Salah satunya murid Imam Suyuti adalah Imam Ibnu Hajar Al-Haytami Asy-Syafi'i rahimahullah, yang wafat tahun 1566 Masehi di Jannatul Ma'lah, Makkahul Mukarramah. Dan juga kalau nggak salah murid beliau yang lain yang menjadi ulama besar adalah Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani rahimahullah, sing wafat tahun 1565 Masehi di Kairo, Mesir, dan lain sebagainya. Banyak sekarang ini ustadz-ustadz kontemporer yang terutama yang muncul belakangan itu meragukan Imam As-Suyuti. Ya, Imam As-Suyuti. Padahal beliau penghafal syarah Sahih Muslim. Dan juga Imam Suyuti ini adalah ulama yang multidisiplin ilmu, multifan. Beliau selain ulama hadis, ya, juga ulama tafsir, juga ulama fikih, juga ulama mantek, juga ulama ilmu kalam, juga ulama ahli adab, juga ulama ahli tata bahasa Arab. Dan menurut guru saya, ya, disiplin ilmu yang dikuasai Imam As-Suyuti ini tidak main-main, sebab semua fan ilmu itu dikuasai utuh oleh beliau, subhanallah. Dan juga Imam Suyuti ini memiliki guru yang banyak. Kurang lebih jumlah guru beliau adalah 204 orang. Kalau dirinci 162 orang itu gurunya adalah laki-laki, dan 42 orang itu gurunya perempuan. Dan guru-guru beliau itu adalah ulama-ulama yang lintas mazhab. Nanti mazhabnya berbeda-beda. Nah, kayak sekarang, ya, pilih-pilih, apalagi banyak orang-orang sekarang yang merendahkan ulama-ulama yang bermadhab. Padahal kalau ditelusuri dalam biografi perawi hadis, hampir semua ulama hadis itu bermadhab. Termasuk yang masyhur Imam Bukhari rahimahullah, yang wafat tahun 870 Masehi di Bukhara, Uzbekistan, itu adalah bermadzhab Syafi'i. Termasuk murid beliau Imam Muslim rahimahullah, yang wafat tahun 875 Masehi di Nesebur, Iran, itu juga bermadzhab Syafi'i. Ada lagi banyak. Imam An-Nasai An-Neseburi rahimahullah, yang wafat tahun 915 Masehi di Mekah, juga mazhabnya Syafi'i. Imam Ibnu Majah rahimahullah, yang wafat tahun 887 Masehi di Qazvin, Iran, juga mazhabnya Syafi'i. Imam At-Tirmidzi An-Naisaburi Imam Tirmidzi rahimahullah, yang wafat tahun 892 Masehi di Termez, Uzbekistan, ya, juga bermadzhab Syafi'i. Imam Abu Dawud rahimahullah, sing wafat tahun 889 Masehi di Basrah, Irak, ya, jumhur ulama mengatakan beliau juga bermadzhab Syafi'i. Imam Al-Baihaqi, Imam Al-Hakim, Imam Ibnu Khuzaimah, Imam At-Tabrani, Imam Ad-Daraqutni, Imam Ibnu Hibban, dan sebagainya. Jadi kalau kita telusuri, bagi yang ingin mengetahui bahwa ulama-ulama hadis itu juga bermadzhab dalam fikihnya, dan jumhur ulama hadis itu mazhabnya ikut mazhab Syafi'i. Para hadirin rahimakumullah,
Yang kedua, ternyata guru-guru ratusan orang itu dari Imam Suyuti kurang lebih ada 42 orang itu adalah perempuan. Jadi ini bukti historis bahwa kita boleh belajar sinau dan mengambil syarat keilmuan dan mendatangi guru-guru yang perempuan, belajar ilmu dari kaum perempuan. Tidak hanya Imam Suyuti, kita lihatlah biografi Rihlatul Ilm dari Imam Syafi'i. Salah satu gurunya di Mesir itu bernama Sayyidah Nafisah, juga perempuan. Nah, ini perlu kita koreksi kembali sejarah-sejarah dari ulama-ulama hadis. Sebab dikhawatirkan ya bagi orang-orang yang mengalami superioritas kelakian atau kelaki-lakian dalam dunia ilmu, atau juga terlalu mendramatisir terhadap laki dan perempuan dan dari segala hal, kemudian tidak membolehkan seseorang belajar ilmu kepada perempuan, ulama perempuan, maka disimpulkan itu dia tidak pernah membaca sejarah besar Rihlatul Ilm atau ulama-ulama yang mencari ilmu ya dalam biografi mereka. Para hadirin rahimakumullah. Jadi jangan kemudian contoh misalnya di sekolah-sekolah umum ya, di pesantren, sekolah umum, SD, SMP, SMA, kampus dan sebagainya, jikalau ada guru atau dosen yang perempuan, maka tidak apa-apa, tidak masalah ya. Karena ulama-ulama besar itu juga hampir semua itu pernah berguru kepada ulama perempuan. Ini perlu ditelusuri. Seperti Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha yang wafat tahun 678 Masehi di Baqi Madinah juga punya murid yang banyak, termasuk Jabir bin Abdullah ya, termasuk siapa? Abu Sa'id Al-Khudri dan sebagainya. Itu adalah murid-murid dari Ibu Aisyah radhiyallahu anha. Belum murid dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Nah, belum murid yang lain. Ini perlu kita pelajari lebih lanjut agar kita tidak terlalu fanatik terhadap keilmuan yang menyangkut guru, jenis kelamin laki-laki dan jenis kelamin perempuan. Nah, para hadirin rahimakumullah, belajar hadis kebetulan dulu di Tebu Ireng ketika nyantri itu biasa kita dipelajari hadis oleh para masyayikh, para asatid dan asatidah di Tebu Ireng. Karena di Tebu Ireng itu ada program namanya Tahassus Ulumul Hadis atau Kutubul Hadis. Ya, yang rutin setiap Ramadan adalah menghatamkan kitab Sahih Bukhari dan juga kitab Sahih Muslim, termasuk kitab-kitab hadis yang lain ya, yang masyhur di pesantren seperti kitab Arba'in Nawawi karangannya Imam An-Nawawi rahimahullah yang wafat tahun 1277 Masehi di Nawasriyah, termasuk kitab Bulughul Maram karangannya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah yang wafat tahun 1449 Masehi di Kairo, Mesir, termasuk kitab Riyadhus Shalihin karangannya Imam An-Nawawi rahimahullah, termasuk kitab Tanqihul Qaul Syarah Lubabul Hadits karangannya Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah yang wafat tahun 1897 Masehi di Jannatul Ma'la Mekah, termasuk kitab Jawahirul Bukhari karangannya Syekh Mustafa Imarah ya, Al-Misri dan lain sebagainya. Nah, ketika wafat Imam Suyuti ini dimakamkan di pekuburan atau komplek Al-Qarafah, Kairo, Mesir ya, berdekatan dengan makamnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i ini wafat pada tahun 820 Masehi
dan juga berdekatan dengan gurunya Imam Asy-Syafi'i yang bernama Imam Waqi' bin Jarrah rahimahullah yang wafat tahun 812 Masehi. Nah, kalau dihitung jarak menurut keterangan teman-teman yang waktu nyantri di Al-Azhar, jarak antara Al-Qarafah atau pekuburan Imam Asyuyuti, Asy-Syafi'i, Imam Waqi' dan sebagainya, ya, itu jarak dari pekuburan Al-Qarafah dari kampus Al-Azhar kurang lebih jaraknya 3 sampai 4 kilometer. Dan yang strategis kata teman-teman di sana yang mudah dicari adalah makam Imam Asyuyuti, sebab berdekatan dengan makam atau mahatta Sayyidah Aisyah binti Abu Ja'far binti Ja'far bin Shadiq radhiyallahu anhuma sing wafat tahun 762 Masehi. Ini para hadirin rahimakumullah, ya. Nah, kitab Lubabul Hadis ini memang kitab ringkas. Di dalamnya tidak ada sanad, jalur riwayat, status hadis bagaimana. Ya. Pengarang kitab ini, ya, Imam Asyuyuti rahimahullah dalam muqaddimahnya mengatakan hadis-hadis di dalam kitab Lubabul Hadis ini adalah hadis dengan isnad yang sahih dan wasik atau terpercaya atau kuat. Nah, coba ditelusuri. Sebab saya lihat, saya amati sudah banyak mahasiswa S2, S3 yang membuat disertasi, ya, membuat penelitian dan sebagainya, tesis juga, itu mengambil judul tentang kualitas hadis di dalam kitab Lubabul Hadis. Para hadirin rahimakumullah. Jadi ngaji ini meneruskan ngaji online Ramadan tahun kemarin, ya, dan sekarang kita sampai pada bab ketiga, keutamaan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dalam kitab Takhil Qaul, ya, syarah dari kitab Lubabul Hadis ini, Imam Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah yang wafat tahun 1897 Masehi di Jannatul Ma'la, Makkatul Mukarramah, ya. Itu ada sebuah riwayat bagaimana kalimat Bismillahirrahmanirrahim ini turun, ya, turun. Ada kisah yang masyhur di kalangan para ulama. Ini riwayat dari salah satu ulama kibar tabi'in yang bernama Imam Atha bin Abi Rabbah rahimahullah yang wafat tahun 732 Masehi di Jannatul Ma'la, Mekah, dari guru beliau yang bernama sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu yang wafat tahun 697 Masehi di Jannatul Baqi, Madinah. Singkat cerita, ketika kalimat Bismillahirrahmanirrahim ini turun, ya, itu banyak kejadian peristiwa yang luar biasa. Salah satunya ketika kalimat Bismillah ini turun, ya, mendung-mendung di langit itu berlarian ke arah timur. Angin-angin semua itu tidak bertiup atau berhenti. Kemudian juga laut-laut, sungai-sungai itu bergejolak gelombangnya. Jadi gelombang laut dan sungai-sungai besar itu bergolak atau bergejolak gelombangnya. Hewan-hewan yang di bumi dan di langit itu semua mendengarkan dengan seksama. Dan juga ada istilah warujimatis syayatin minas sama, dan setan dilempar, ya, setan-setan itu dilempari dari langit, ya. Bahkan ketika kalimat Bismillahirrahmanirrahim ini turun ke bumi, Allah bersumpah, wa halafallahu bi'izzatihi wa jalalihi, Allah bersumpah dengan keagungannya dan keperkasaannya, tidak akan disebut namanya atas sesuatu kecuali Allah memberkahinya. Nah, kisah ini, kisah tentang turunnya kalimat Bismillahirrahmanirrahim ini masyhur.
Juga pernah dikisahkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an yang wafat tahun 1166 Masehi di Baghdad. Juga diceritakan oleh Imam Ibnul Jauzi Al-Hambali rahimahullah yang wafat tahun 1201 Masehi di Baghdad. Juga pernah dikisahkan oleh Imam Ibnu Mardawayh Al-Hambali rahimahullah yang wafat tahun 1091 Masehi di Isfahan, Iran. Juga diceritakan oleh Imam Ats-Tsa'labi rahimahullah yang wafat tahun 1035 Masehi di Naisabur, Iran, dan sebagainya. Juga diceritakan, ada juga saya ingat itu dalam kitab Tafsir Fathul Qadir karangannya Imam Asy-Syaukani As-Sana'i Al-Yamani rahimahullah yang wafat tahun 1834 Masehi. Dan banyak sekali kisah-kisah yang menceritakan tentang turunnya kalimat Bismillahirrahmanirrahim yang luar biasa. Para hadirin rahimakumullah, masuk ke hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya. Al-babu tsalitsu tawi bab kaping 3 iku fi fadilati ing dalem nerangaken keutamaan fadilah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala dawu sapa an-nabiyyu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin ora ana utawi kawula yaqulu kang ngucap sapa abdin Bismillahirrahmanirrahim, ngucap Bismillahirrahmanirrahim, illa dzaba kejaba iku ajur sapa syaitanu syaitan, kama yadzubu kaya yen to ajur apa ar-rasasu timah alan nari ing atase geni. Wa qala lan dawu sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin ora ana utawi kawula yaqulu kang ngucap sapa abdin, ngucap napa Bismillahirrahmanirrahim, ngucap Bismillahirrahmanirrahim, illa amara kejaba iku perintah sapa Allahu Ta'ala al-kiramal katibin ing malaikat kang mulya kang dadi juru tulis atau disebut malaikat kiramal katibin, ayat tubuh ing yen to nulis sapa malaikat kiraman katibin fi diwanihi ing dalem buku induke abdin arba'ati hasanatin ing 400 kebagusan. Para hadirin rahimakumullah, kita memang sengaja setiap hadis 2 hadis kita terangkan agar kita lebih banyak menimba ilmu dari setiap hadis. Nah, hadirin rahimakumullah, hadis yang pertama dari bab yang ketiga tentang keutamaan Bismillahirrahmanirrahim itu ada keterangan dari sahabat kanjeng Nabi, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang wafat tahun 650 Masehi di Jannatul Baqi Madinah. Beliau mengatakan setiap orang itu pasti didampingi oleh setan, dan setannya orang-orang yang setan yang mendampingi orang-orang kafir itu gemuk-gemuk, lemu-lemu. Sedangkan setan yang mendampingi orang-orang mukmin ya, itu kata Ibnu Mas'ud adalah kurus ya, kecil kurus. Nah, pertanyaannya, mengapa setan yang mendampingi orang-orang mukmin itu kurus ya? Nah, ini perlu dicari kenapa. Ya, kemudian dalam kitab Syekh Nawawi diketemukan ada makalah atau riwayat dari ulama Imam Qais bin Al-Hajjaj rahimahullah. Beliau mengatakan setan pernah berkata kepadaku, kata Imam Qais. Bagaimana setan berkata kepada Imam Qais bin Al-Hajjaj? Dulu aku memasuki dirimu sebesar onta, kata setan. Dan sekarang aku kecil seperti burung pipit, burung parkit atau burung emprit ya.
Nah, kemudian aku bertanya, Imam Qais bertanya kepada setan, kenapa kok bisa begitu? Setan menjawab, apa? Engkau hancurkan aku dengan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setan ini ditanya oleh Syekh Imam Qais bin Al-Hajjaj, mengapa engkau kok sekarang kecil? Ya, katanya dulu sebesar onta. Jawaban setan adalah sebab engkau hancurkan aku dengan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jadi setiap harinya kita jangan lupa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbanyak zikir kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimanapun keadaannya, dimanapun kita berada, sebagai apapun kita di dunia ini, jangan lupa kita berzikir kepada Allah. Contoh zikir setelah sholat, ba'da sholat, baik sendiri ataupun berjamaah, silakan. Itu termasuk dari perintah perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini para hadirin rahimakumullah. Jadi salah satu dari manfaat dan dari zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah bisa melemahkan dan melumpuhkan setan. Kalau kita istiqomah berzikir kepada Allah, salah satu fungsinya adalah melemahkan dan menjatuhkan setan, melumpuhkan setan, maka kita bisa terhindar dari bujuk rayu setan. Kita bisa terhindar dari godaan setan. Nah, ini termasuk salah satu bacaan yang ditakuti oleh setan adalah bacaan basmalah dan bacaan takbir, dan juga bacaan yang lainnya banyak sebenarnya. Tetapi perlu diketahui, bacaan-bacaan ini, zikir-zikir ini tidak hanya sekali ucap, tapi harus rutin, mudawamah dan istiqomah. Ya. Nah, kenapa setan menjadi kecil ketika dibacakan zikir atau nama Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya. Nah, di dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, dalam kitab Musnad Ahmad yang wafat tahun 855 Masehi di Baghdad, Irak, ya, juga riwayat dari Imam Abu Dawud rahimahullah yang wafat tahun 889 Masehi di Basrah, Irak. Itu ada riwayat begini yang masyhur, ya. Jadi ketika ini adalah dari orang yang pernah membonceng Nabi. Ketika kendaraannya atau ontanya itu terperosok kakinya di lubang, si pembonceng Nabi ini menyebut dengan spontan, celaka setan. Kemudian Nabi mengatakan, ya, wahai engkau, jangan kau mengucapkan celaka setan, sebab setan akan membesar. Tetapi jikalau kamu mau, maka bacakan Bismillahirrahmanirrahim, maka setan akan mengecil. Ini adalah hadis Kanjeng Nabi Muhammad SAW, termasuk dari kalimat takbir Allahu Akbar. Nah, saya ingat pernah ada makalah yang disampaikan oleh para guru-guru kita. Kalau nggak salah ini makalah dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sing wafat tahun 644 Masehi di Masjid Nabawi. Itu pernah mengatakan bahwa kalimat takbir Allahu Akbar menjadikan setan mengecil, kata Sayyidina Umar, ya. Sebab kalimat takbir itu berarti menyebut sengaja zat yang maha besar, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, yang lainnya kecil. Jadi seseorang yang mengucapkan kalimat takbir Allahu Akbar, kata Umar bin Khattab, itu lebih baik dari dunia dan isinya. Tapi dengan catatan, kalimat-kalimat zikir apapun, termasuk Bismillahirrahmanirrahim, termasuk Allahu Akbar, Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, dan sebagainya, tidak hanya sekedar keluar dari mulut lesan kita saja, harus, ya, istiqomah, masuk ke hati, dihayati, diilmoni makna-makna zikir tadi, direalisasi dalam kehidupan nyata.
Ya. Kalau mau digabung ada bacaan basmalah dengan takbir menjadi bismillahi Allahu akbar. Digabungan boleh. Para hadir rahimakumullah, ya. Ternyata bacaan basmalah itu adalah kunci dari semua perkara kebaikan. Basmalah itu juga kunci dari segala perkara, kunci dari segala perkataan, kunci dari segala perbuatan kita. Nah, ini ada riwayat dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang wafat tahun 678 Masehi di Jannatul Baqi Madinah. Ini riwayat dari Imam Al-Khatib Al-Baghdadi Asy-Syafi'i Al-Asy'ari rahimahullah yang wafat tahun 1071 Masehi di Baghdad, Irak, dalam kitab Al-Jami' li Akhlaqir Rawi. Juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Ishaq Ar-Rahawai rahimahullah yang wafat tahun 853 Masehi di Naisabur, Iran, dalam kitab Al-Arba'in. Juga ada dalam kitab Tajuddin, kitab Imam Tajuddin As-Subki rahimahullah, dalam kitab Tabaqatus Syafi'iyah Al-Kubra dan lain sebagainya. Apa bunyi hadis tersebut? Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Setiap perkara apapun yang tidak dimulai di dalamnya dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar, maka terputus berkahnya. Ada juga yang serupa, banyak sekali hadis yang menyebutkan memulai pekerjaan dengan bismillah, termasuk riwayat dari Abu Hurairah yang lain, dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah yang wafat tahun 855 Masehi di Baghdad, Irak. Ada redaksi demikian, ya. Kullu kalamin au amrin dzibalin la yuftahu bi dzikrillahi fahuwa abtar au qala aqta. Setiap perkataan atau perkara yang tidak dibuka dengan zikir kepada Allah, maka terputus berkahnya. Jadi kalimat ini, basmalah ini termasuk ayatnya Allah Subhanahu wa taala yang istimewa. Ya, sebab kalimat bismillah ini tidak diturunkan selain kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ada riwayat ulama yang lain yang mengatakan kalimat bismillah ini juga turun kepada nabi yang lain. Ya. Nah, ini ada riwayat dari Ibnu Buraidah dari ayahnya, ya. Ya. Bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu bersabda. Ini riwayat dari Imam Ibnu Murdawai Al-Hambali rahimahullah yang wafat tahun 1019 Masehi. Unzilat alayya ayatun lam tunzal ala nabiyyin ghaira Sulaiman ba'ni Dawud wa ghairi wa hiya bismillahirrahmanirrahim. Jadi diturunkan kepada aku satu ayat dan tidak diturunkan kepada nabi selain Nabi Sulaiman dan saya. Ya, apa? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi itu kalau dibaca, karena itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala dan juga merupakan perintah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, kalau kita tidak membaca bismillah dalam setiap awal perbuatan itu, maka tidak akan hilang keberkahannya, ya. Jadi bismillah itu adalah keberkahan. Allah mengirim atau memberikan kalimat basmalah ini yaitu agar manusia membacanya dan juga bisa menyambung keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi lafaz bismillah itu banyak berkahnya kalau kita baca, ya. Kalau bismillahirrahmanirrahim kita sering baca dalam setiap pekerjaan apapun, kata sebagian ulama mengatakan maka itu kalimat basmalah itu bisa mendorong terkabulnya doa sebab banyak keberkahan, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Coba begini. Kalimat bismillahirrahmanirrahim, ya, ada satu riwayat, ya. Ya. Kitab-kitab Allah atau suhuf
ya, atau dikenal dengan Kutubus Samawi, ya, itu jumlahnya 104. Ya, 60 suhuf diberikan kepada Nabi Syith alaihissalam, 30 suhuf diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian 10 suhuf diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam sebelum menerima kitab Taurat, kemudian kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, kitab Al-Quran. Dan sebagian ulama mengatakan semua kitab-kitab suhuf itu terkumpul di dalam Al-Quran, dan seluruh makna Al-Quran itu terkumpul dalam satu surat nama Al-Fatihah. Dan makna-makna Al-Fatihah itu terkumpul pada kalimat Bismillahirrahmanirrahim, dan makna Bismillahirrahmanirrahim terkumpul dalam satu titik namanya huruf ba. Ini sebagian ulama begitu. Nah, coba kita maknai basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Makna ba ya, di dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim, ba itu adalah huruf jar dengan arti dengan, ya, mengandung arti dengan. Atau kalau istilah dari Imam Fakhruddin Ar-Razi Asy-Syafi'i rahimahullah yang wafat tahun 925 Masehi di Iran, dalam kitab Tafsir Al-Kabir atau kitab Mafatihul Ghaib, dia mengatakan huruf ba itu maknanya adalah jar dengan, terkenal dengan istilah al-ilsaq, ya. Ditambah oleh keterangan Imam Khatib Asy-Syarbini Asy-Syafi'i rahimahullah yang wafat tahun 1569 Masehi di Mesir, dalam kitab Al-Iqna beliau mengatakan, ya, Bismillah itu dimaknai oleh beliau dikaitkan dengan kalimat ibtida, memulai, ya, ibtida atau mengawali atau memulai, sehingga dimaknai oleh beliau begini: dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, saya memulai melakukan pekerjaan ketaatan, atau saya memulai melaksanakan ketaatan atau pekerjaan dengan menyebut nama Allah. Ini juga pernah dijelaskan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi rahimahullah dalam kitab Mafatihul Ghaib. Makna kontekstualnya begini para hadirin: jika bismillah saja mengandung keberkahan dari Allah langsung dengan sumpahnya Allah ketika turunnya basmalah, dan juga keterangan para ulama-ulama ahli tafsir dan sebagainya, maka ketika kita mulai membaca, duduk, makan, minum, berdiri, tidur, berjalan, bekerja dan sebagainya, ya. Nah, kita sering-seringlah kita awali dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, menyebut nama Allah, bukan yang lain. Kita istiqomahkan, kita biasakan setiap awal pekerjaan kita selalu membaca Bismillah. Sebab nanti jikalau kita ada keberhasilan, ada kesuksesan, maka itu adanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dalam bentuk keberkahan dari Allah. Jadi Bismillahirrahmanirrahim itu ada makna al-isti'anah, pertolongan Allah. Jadi huruf ba di dalam bismillah itu bisa berarti apa? Berarti meminta pertolongan Allah. Ini yang ngomong adalah Imam Ibnu Malik atau Al-Jayyani, ya, rahimahullah, sing wafat tahun 1274 Masehi di Damaskus, dalam kitab Syarah Ibnu Aqil Al-Alfiyah atau Alfiyah Syarah Ibnu Aqil, ya, yang dikarang oleh Ibnu Aqil Al-Hashimi Al-Misri As-Syafi'i rahimahullah yang wafat tahun 1119 Masehi. Nah, kembali ke sini, kembali ke bismillah. Bismillah bermakna isti'anah, isti'anah. Kita belum masuk hadisnya ya. Pengantar dulu tentang bismillah, biar nanti masuk hadisnya itu lebih memahami. Jadi ada hubungan antara Bismillahirrahmanirrahim dengan isti'anah. Maksudnya begini: seseorang, ya, yang memulai aktivitasnya dengan bacaan basmalah, pada hakikatnya dia bermunajah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar mendapatkan pertolongan Allah
dengan menggunakan kalimat basmalah agar diberikan keberhasilan atas suatu pekerjaan. Berarti siapapun yang membiasakan diri mengawali perkara apapun yang baik-baik dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, maka itu berarti dia selalu pada hakikatnya bermunajah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar terhindar ketidakberkahan, terhindar terputusnya keberkahan. Jadi kalimat hadis yang sebelumnya saya sebutkan, fahuwa aqta abtar, ya, itu menurut imam para ulama itu berbeda lah, cuma hampir sama. Contoh, kali fahuwa abtar, maka terputus, fahuwa aqta, ya. Salah satu ulama yang mengatakan arti aqta atau abtar adalah Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah, si wafat tahun 1449 Masehi di Kairo, Mesir. Dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, beliau mengatakan maksud dari kata abtar atau aqta adalah terputus atau terpotong, terputus dari zikir kepada Allah, terputusnya zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan ulama lain dari mazhab Syafi'i, yaitu Imam Abdul Rauf Al-Munawi Asy-Syafi'i rahimahullah, yang wafat tahun 1621 Masehi di Mesir, itu dalam kitab Faidul Qadir Syarah Jami' Shaghir mengatakan maksud abtar atau aqta menurut beliau adalah hilang keberkahannya. Jadi siapapun yang memulai perkara tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka hilang keberkahannya, terputus zikirnya kepada Allah, tidak menambah keberkahan, tidak ada keberkahan. Karena kalau kita baca bismillah itu artinya ziyadatul khair, menambah keberkahan. Kalau menambah keberkahan berarti barokah. Al-barakatuh itu artinya apa? Dengan melakukan sesuatu maka muncul banyak kebaikan-kebaikan. Dan kebaikan itu muncul pula kebaikan yang lain. Ini adalah ziyadatul khair. Jadi intinya begini, pekerjaan yang dilakukan tanpa zikir atau menyebut nama Allah adalah akan mudah jatuh ke dalam dosa atau kemaksiatan. Kalau orang memulai apapun, pekerjaan atau apapun, tidak menyebut nama Allah, tidak berzikir kepada Allah, maka dia tidak punya malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa yang ada dalam diri kita, ya, nikmat-nikmat karunia yang enggak terhingga ini adalah merupakan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Termasuk orang yang tidak menyebut bismillah di dalam awal pekerjaannya berarti tidak merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak membutuhkan keberkahannya Allah, tidak butuh rahmati Gusti Allah. Berbahagialah, beruntunglah bagi orang-orang yang terbiasa setiap memulai apapun yang baik-baik selalu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sebab sampeyan kalau membiasakan itu dalam setiap kegiatan sampeyan, maka termasuk sampeyan punya kesadaran yang tinggi, ya, meraih berkahnya Allah, pertolongannya Allah, dan rahmatnya Gusti Allah. Niki. Jadi bahkan saking pentingnya membaca bismillah di awal-awal perbuatan, ya, ada pendapat dari seorang ulama besar tafsir yaitu Imam Ibnu Katsir Asy-Syafi'i rahimahullah yang wafat tahun 1373 Masehi di Damaskus mengatakan, kalau ulama lain mengatakan anjuran sunnah, tapi kalau Imam Ibnu Katsir mengatakan membaca bismillah sebelum melakukan kegiatan apapun itu hukumnya wajib. Loh, hukumnya wajib. Kemudian beliau dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir menyertakan hadis yang sebagaimana termaktub dalam kitab Lubabul Hadis, ya. Apa? Ketika turunnya Bismillahirrahmanirrahim, ya. Wa halafallahu ta'ala bi'izzatihi wa jalalihi illa yusamma ismuhu ala syai'in illa baraka fihi. Allah bersumpah
demi kemuliaan dan keagungannya, bahwa tiada seorang pun yang menyebutkan namanya atas sesuatu melainkan Allah memberikan berkah kepadanya. Dan siapapun yang terbiasa dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim secara nggak terasa, itu menurut Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya yang wafat tahun 1273 Masehi di Cordoba, Spanyol, ini beliau menukil pendapat dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah yang wafat tahun 661 Masehi di Kufah, Irak. Ya, beliau mengatakan li anna bismillahirrahmanirrahim amanun. Sebab sesungguhnya bismillahirrahmanirrahim itu adalah keamanan. Jadi siapapun yang ingin aman dari apapun yang jelek-jelek dalam setiap perkara apapun, maka mulailah dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Para hadirin rahimakumullah, saya ingat pesan guru-guru di pondok dulu, ada sebuah amalan, amalan yang beliau dapatkan jalur sanadnya dari Mbah Soleh Darat As-Samarani rahimahullah yang wafat tahun 1903 Masehi dalam usia 83 tahun di Purkota Semarang. Dalam kitab beliau termaktub, ya, kitab Minhajul Adqiya Syarah Hidayatul Azkiya ila Thoriqil Auliya, halaman 11 sampai 12. Ada dawuhnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an, ya. Beliau mengatakan, jika ingin sampai derajat kekasih Allah, mencapai derajat soleh, maka dianjurkan untuk bangun jam 3 pagi atau sepertiga akhir malam, membaca bismillah sebanyak hitungan abjadun, ya, hitungan abjadun, yaitu membaca bismillahirrahmanirrahim sebanyak 786 kali, kemudian dilanjut dengan bacaan sholawat sebanyak 132 kali. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sholata ahlis samawati wal ardi alaihi wa ajiz ya rabbi lutfikal khafiyyi fi amri. Kemudian setelah membaca sholawat sebanyak 132 kali, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, dengan hak basmalah, dengan hak bismillahirrahmanirrahim, jadikan aku hamba yang termasuk golongan orang-orang yang soleh. Ini para hadirin rahimakumullah. Jadi apapun yang kita mulai dari pekerjaan kita, coba kita istiqomahkan untuk membaca bismillahirrahmanirrahim agar kita selamat, ya, pekerjaan kita selamat dari gangguan apapun termasuk dari setan dan sebagainya, dan juga mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Dan aktivitas kita selama sehari-hari kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan sering-sering kita membaca bismillahirrahmanirrahim, maka kita termasuk golongan orang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kesimpulan dari muqaddimah atau pengantar dari bab ketiga kitab Babul Hadis, dan kita bertemu pada hari Minggu, ya, entah sore entah pagi tergantung sebab jadwal ngaji juga padat, ya. Nanti 2 hari sekali kita akan ngaji. Kalau hari Senin dan Rabu kita ngaji online kitab Bidayatul Hidayah Imam Al-Ghazali rahimahullah, dan hari Jumat dan Minggu itu kitab Lubabul Hadis. Nggih, mugi-mugi bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma 'allimna ilmal Qur'an wa 'allimna ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka ilman nasir
تنتصر به قائم المحياة والممات اللهم إنا نسألك ألف قوة وألف بركة وألف نعمة وألف رحمة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك ألف قوة وألف بركة وألف نعمة وألف رحمة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك ألف قوة وألف بركة وألف نعمة وألف رحمة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بارك لنا في شهر رمضان اللهم بارك لنا في شهر رمضان اللهم بارك لنا في شهر رمضان ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا كما ربنا صغارا ولجميع المسلمين والمؤمنين وأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين والله أعلم بالصواب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم